Kembali jalani sidang gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nadehun harus telan pil pahit lantaran tergugat yang tak lain adalah Julia Prastini alias Jule lagi-lagi tak hadir. Sidang yang masih mengagendakan upaya mediasi seperti justru jauh dari kata damai apalagi rujuk. Sempat menghindar dari buruan awak media, ayah tiga anak ini akhirnya dengan singkat menyampaikan permohonan maaf pada publik lantaran kabar rumah tangganya bikin gaduh. Tak ingin banyak drama, dia memastikan hanya ingin segera selesai perceraiannya segera. Saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Ini ya, terima kasih banyak untuk perhatian. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk semangatin. Saya berharap terbaik, ya mohon doanya aja. Hari ini agenda sidangnya pembuktian hari ini tadi. Karena udah 3 kali dipanggil, pihak termohonnya tidak datang juga. Akhirnya setelah dinasehati, didamaikan ya oleh majelis hakim, ternyata ND-nya tetap dengan keinginannya untuk bercerai, maka akhirnya diperiksa oleh majelis hakim. Kemudian ditunda untuk musyawarah majelis tanggal 3 Desember. Jadi putusannya nanti di-upload di Ekot. Putusan akan Rabu melalui Ekot secara elektronik. Jika benar absennya Jule akan membuat majelis langsung keluarkan putusan secara e-court, boleh jadi inilah yang diharapkan Dehun. Karena faktanya, Dehun juga sudah ogah kembali pada perempuan yang telah mengkhianati cintanya. Benarkah setiap gugatan masuk, Dehun juga ogah bertemu dengan Jule dan menyerahkan semua lewat pengacaranya? Karena lewat pengacaranya pula, Dehun seperti sepakat jika tak perlu lagi melakukan mediasi. Agenda sidang hari ini panggilan kedua kepada Ibu Julia, namun beliau tidak hadir, jadi tidak ada mediasi. Menurut arahan majelis hakim langsung ke pembuktian. Kita dari pihak pemohon tadi telah membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang kita ajukan dan saksi yang kita ajukan. Pada intinya kami dari pemohon hanya simpel, cerainya ingin dikabulkan, permohonan cerai talaknya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan hak asuh ketiga anak jatuh kepada pemohon, namun tetap memberikan akses kepada pihak termohon untuk dapat mengunjungi setiap waktu tanpa syarat apapun untuk memberikan kasih sayang curahannya terhadap ketiga anak tersebut. Murni memperjuangkan cerai dengan Jule, Dehun juga berjuang untuk hak asuh ketiga anaknya. Kalau biasanya akibat cerai hak asuh anak di bawah umur jatuh pada ibunya, namun dalam kasus Dehun dan Jule, sepertinya Dehun sangat potensial memenangkan hak asuh anak. Bukan hanya karena saat ini anak-anak tinggal dengannya, tapi juga karena alasan gugatan Dehun adalah perselingkuhan yang dilakukan Jule yang merupakan ibu dari anak-anaknya. Lewat sejumlah fakta yang beredar, Jule tak saja mengkhianati suami, tapi mengabaikan anak-anaknya dan memilih senang-senang dengan sang kekasih. Tapi bagaimana Dehun membagi waktu untuk anak-anak bersama ibunya pasca ketok palu majelis nanti? Kami tidak ada pembatasan untuk ketemu anak. Pemohon Bu Julia mau ketemu kapanpun anak, bermain dengan anak, tetap diberikan. Pak Nadeon tidak ketemu dengan Bu Julia, tapi Bu Julia ingin mengunjungi anak, tidak ada batasan, tetap bisa akses anak-anak. Tak usah diutarakan, teman-teman media sudah tahu sendiri, anak lebih dekat ke siapa, lebih nyaman dengan siapa, atau bagaimana ya, tanpa menyudutkan pihak lainnya, itu tidak usah diungkapkan. Publik bisa menilai sendiri bagaimana, apa, dan bagaimananya. Kami tidak perlu menjelaskan karena itu privasi dari klien kami. Banyak orang berempati pada Nadehun. Sudah dikhianati, masih terbuka untuk Jule dalam urusan anak. Seperti beberapa waktu lalu ketika Jule kedapatan quality time dengan anak-anaknya di playground. Meski publik sinis dengan penampilan Jule saat temani anak, tapi tak sedikit empati untuk Dehun yang memilih diam tapi tak menghalangi anaknya bersama ibunya. Saya tuh tipe orang yang hidup di sekarang, present. Iya. Jadi nggak begitu, di hidup saya nggak banyak yang nyesel.
Ikhlas itu kan nerima apa adanya. Benar. Nah, kita nggak bisa atur masa lalu, kita nggak bisa atur masa depan. Nah, kita bisa atur cuma masa ini. Nah, kalau gitu ya kita berusaha semaksimalnya aja. Ya kadang nangis, capek, iya. Kita nerima semuanya. Lisa Mariana kembali mencuri perhatian publik pasca Ridwan Kamil akhirnya penuhi panggilan KPK dalam pemeriksaan dugaan keterlibatan korupsi salah satu bank. Jalani pemeriksaan selama 6 jam, Ridwan Kamil mengaku lega lantaran klarifikasi yang ia sampaikan diharapkan bisa membuat dirinya lepas dari jerat keterlibatan yang dituduhkan padanya. Pertama, saya sangat bahagia karena ini momen yang ditunggu-tunggu. Berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi kan ya. Nah, hari ini saya sudah melakukan klarifikasi sebagai penghormatan pribadi pada supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, memberikan keterangan seluas-luasnya, tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi saya sangat lega berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberikan penjelasan. Lisa Mariana pun sebelumnya sempat menjalankan pemeriksaan terkait aliran dana yang ia terima dari Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Dan mengejutkan ketika kemarin Ridwan Kamil seolah membenarkan bahwa ada aliran dana ke Lisa, namun dipastikan bahwa semua itu menggunakan dana pribadi Ridwan Kamil. Tak mau menjelaskan lebih dalam, adakah Ridwan Kamil merasa diperas oleh Lisa dengan kewajiban memenuhi kebutuhan Lisa dan anaknya? Ya, jadi karena saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah rame itu semua adalah dana pribadi. Hubungan antara Lisa dengan Pak Ridwan Kamil kan emang berjalan kan, ya mungkin seputaran di aliran dana tersebut gitu. Ya namanya hubungan mereka berdua ya nggak tahu itu dana dari mana, yang jelas kalau diberikan buat dia ya dipergunakan buat kebutuhan dia sendiri. Kabar Ridwan Kamil tak lagi bisa lepas dari Lisa Mariana sejak hubungannya terungkap ke publik. Meski hasil tes DNA dinyatakan negatif, tetap saja Lisa masih kekeh dengan pengakuan Ridwan Kamil sebagai ayah biologis anaknya. Lisa bahkan tak peduli soal reputasi dirinya, bahkan Ridwan Kamil sendiri. Toa selebgram ini kadung belak-belakan soal asmara dengan Ridwan Kamil. 100%. Kalau tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, ya. Kan saya sudah bilang berkali-kali, kalau memang hasilnya negatif atau ada setting yang dibalik ini, ya saya sudah siap, saya bawa koper, tolong borgol saya, ya, gitu. Makin dihujat, makin menyala. Begitulah Lisa Mariana. Setelah terkenal lewat jalur viral kontroversi hingga berurusan dengan pihak berwajib dalam sejumlah kasus, nyatanya Lisa justru makin banjir pekerjaan endorse. Tak ingin melewatkan kesempatan emas demi pundi-pundi rupiah, Lisa bahkan rela diet habis-habisan, operasi bariatik, hingga all out perawatan demi penampilan dan aliran job. Kalau kemarin kan masih 107 tuh, Kang sempet ngumpet, dikejar-kejar media kan. Tapi sekarang agak turun kayaknya ya. Kan bariatrik, potong lambung. Hah? Iya. Dipotong lambungnya? Lambungnya dipotong. Terus gimana? Jadi makannya nggak bisa banyak. Jadi makan 2 sendok. Kenyang udah tuh? Kenyang, gitu. Tapi nggak ada efek sampingnya? Sejauh ini sih nggak ada, cuman ya nggak bisa liwetan aja, Kang, gitu. Nggak bisa liwetan? Nggak boleh? Emang udah kenyang rasanya. Kalau Lisa sudah banjir job dan makin terkenal, Lisa memang sudah enjoy dengan keadaannya sekarang. Tak lagi ambil pusing dengan kasusnya, apalagi hujatan netizen. Baginya, ini resiko selama anak tak dibawa-bawa. Lisa bahkan pede diri kini lebih punya banyak fans daripada haters. Sudah berdamai dengan keadaan sekarang ya? Udah berdamai. Lalu cara baca gitu, pernah sakit hati ya? Ya sakit hati kalau udah bawa anak sih, selebihnya bodo amat nih gitu. Oh, suka ada yang bawa anak? Ada yang kalau udah keterlaluan banget di blok, kalau misalnya ya masih ini ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik, merangkai ceritaku sehebat ini. Indonesia berduka, Pulau Sumatera berderai air mata.
Bencana alam banjir bandang dahsyat menerjang Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bumi Serambi Mekah, Parisvan Sumatera, dan Ranah Minang pun lulu lantak diterjang air bah yang datang bersama lumpur tebal dan ribuan kubik gelondongan kayu. Akibat bencana banjir Sumatera tersebut, sedikit 712 orang meninggal dunia, 507 dinyatakan hilang, dan angka ini pun diprediksi masih terus bertambah karena diduga masih banyak korban meninggal dunia yang tertimbun tanah dan hanyut terbawa banjir entah kemana. Turut prihatin, apalagi para korbannya itu kan bukan penikmat dari kekayaan itu. Jadi para korban jiwa maupun hilang kerabatnya, keluarganya, hilang rumahnya, hilang hartanya. Saya turut prihatin, mudah-mudahan tergantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan ada kesadaran untuk semua orang untuk menjaga alam ini. Pastinya ikut prihatin atas kejadian tersebut dan semoga didoakan bisa melalui semua prosesnya. Apa yang terjadi di dunia ini kan memang Allah yang menakdirkan. Apa yang harus kita lakukan, kita cuma bisa ikhtiar dan berdoa, dan semoga mudah-mudahan untuk para korban bisa diberikan kekuatan dan bisa semangat lagi dan bisa kembali seperti semula lagi. Allah jaga selalu saudara-saudara kita dan insya Allah semuanya bisa cepat recovery dan pulih, dan Allah tolong saudara-saudara kita sih pastinya di sana buat kita semua juga gitu. Bismillah ya, sama-sama doa, mudah-mudahan diberi kemudahan sama Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita semuanya yang menjadi korban dikasih kemudahan sama Allah. Pokoknya turut berduka cita, mudah-mudahan segera berlalu. Bismillah, Allah mudahkan. Aksi donasi berkedok jualan ala Dr. Richard Lee itu sukses memancing netizen buat komen julid berjamaah. Simpati palsu, dok. Lu juga bisa kali keluarin 100 juta tanpa harus embel-embel jualan. Ternyata bergelar dokter pun tidak menjamin punya hati dan empati. Culas, rakus. Tak hanya Dr. Richard Lee, Mas Dewan ganteng Verrel Bramasta yang datang ke lokasi banjir bandang Sumatera juga jadi bulan-bulanan netizen. Gara-garanya, dandanan Verrel bikin salfok dan galvok, Verrel yang datang ke lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat untuk memberikan bantuan kepada korban sambil pakai rompi anti peluru. Style Verrel itu sukses menuai nyinyiran netizen. Fungsi rompi anti peluru untuk apa Verrel? Pencitraan mulu? Serasa jadi Song Joong Ki kali? Fashion show ke festival bencana alam. Dikira cosplay Leon Kennedy. Banjir komenan nyinyir netizen soal fashionnya, Verrel pun membantah kalau yang dipakainya bukanlah rompi anti peluru, melainkan tactical vest atau rompi serbaguna yang dirancang untuk membawa perlengkapan penting. Apapun itu aku support ya. Kayak Verrel kemarin pakai apa tuh ya? Kayak jaket atau apa tuh? Rompi gitu. Keren sih, maksudnya dia anak muda udah harus turun langsung meskipun itu bukan dapilnya, tapi karena ini nasional skupnya ya kita harus menunjukkan bahwa kita peduli gitu. Ya saya termasuk kagum Verrel cepet ya beradaptasi, tidak lagi udah seperti politisi lah gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Tak
Tak hanya netizen, apa yang dipertontonkan Verrell Bramasta saat meninjau lokasi bencana banjir bandang di Padang, Sumatera Barat juga membuat penyanyi dangdut Inul Daratista juga ikutan nyinyir Bing Julid. Wis mulai banyak yang turun lapangan, tapi pencitraan full. Foto-foto manja sama yang kelaparan sambil nangis-nangis. Halah, Bu, cuma bisa elus dada. Tidak semua yang turun ke lapangan membantu korban banjir bandang Sumatera hanya untuk pencitraan semata. Ada yang tulus penuh hati membantu, diantaranya Zaskia Meka, yang rela meninggalkan anaknya yang sedang sakit demi membantu korban banjir bandang di Pidi Jaya, Aceh. Iya, katanya mau peluk ya. Dikit lagi. Rumahnya udah tertimbun di sini. Ada toko kelontong juga ya, besar. Ya, sekalian kami tinggal di sini. Ya Allah, Bu, selamat ya. Sabar ya, semoga Allah gantikan lebih banyak lagi ya. Sabar ya. Spirit lead me where my trust is without border. Selain Zaskia Meka, ada pula Kobika Prasteguh yang terjun langsung memberikan bantuan sebesar 1,3 miliar rupiah untuk korban banjir bandang di Sumatera Barat. Untuk bisa sampai ke sana, Prasteguh menumpang pesawat TNI Angkatan Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak Sumatera, hati saya ikut terenyuh melihat kampung kita dilanda banjir bandang. Untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang, mari sama-sama kita ulurkan tangan. Sekecil apapun bantuan, pasti sangat berarti untuk memulihkan semangat dan harapan saudara kita di Sumatera. Tak mau kalah sama Prasteguh, konten kreator Atta Halilintar juga terjun langsung memberikan bantuan untuk korban banjir Sumatera Barat. Pemirsa, kita menyadari bahwa banjir di Pulau Sumatera menjadi bencana terburuk jelang akhir tahun ini. Jadi mohon jangan disampaikan buruk ini hanya terlihat di sosial media saja. Karena pada kenyataannya, dalam realitanya yang terjadi terhadap saudara kita ternyata lebih buruk, lebih menakutkan dari yang terlihat di sosial media. Apapun di balik perdebatan yang muncul, baik drama, nyinyiran, cibiran, atau bahkan pencitraan dan pemanfaatan momen, yang terpenting adalah fokus utamanya menolong saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan. Karena ratusan orang telah kehilangan nyawa dan mereka juga bahkan banyak yang hilang. Jutaan warga pun mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Yang terpenting adalah niatnya untuk memberikan bantuan dan juga melakukan aksi sosial untuk terjun langsung ke lokasi bencana yang benar-benar memberikan bantuan. Himbauan tim kami, Bapak Ibu, jika ingin memberikan bantuan, tolong. Makanan tersebut adalah hal yang berharga bagi mereka di sana. Jangan dilempar dari helikopter. Mampir sejenak, ketemulah dengan saudara-saudara kita di sana. Kami mohon ya. Dan yang pasti niat mereka ini bukan sekedar ngeramein aja, untuk engagement aja. Tapi kita berharap ada benar-benar niat baik untuk menampilkan bantuan yang mereka bisa berikan kepada saudara-saudara kita di sana. Pemirsa, bersama saya Robi Purba, tentu saja pagi hari ini kita terus saja panjatkan doa dan juga saya bisa bilang harapan terbaik buat saudara kita di sana. Dan tentu aja barengan juga saya akan update berita selebriti lainnya hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut sekarang menuju ke Bang Bedu yang ternyata baru 1 bulan cerai pemirsa, tapi katanya sih sudah pamer gebetan. Ini bener nggak sih segercep ini untuk punya pacar? Katanya Bedu sampai dimusuhin sama anaknya. Jawabannya sesaat lagi hanya di obrolan seputar selebriti.
Bedu move on kilat. Ia bahkan mengaku sudah memiliki gebetan baru, setidaknya perempuan yang menemaninya di kala sepi. Padahal usia perceraiannya belum genap 1 bulan, diputus cerai dari Kartika Anggraini oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Akibatnya netizen kembali nyinyir dan menduga jangan-jangan ini salah satu pencetus Bedu ingin cepat-cepat mengakhiri rumah tangganya dengan Anggi. Bedu yang ditemui buru-buru menjelaskan jika Anggi juga yang menunjukkan foto gebetan barunya pada anak-anak. Maknya jahil, ya kan? Waktu itu ya saya lagi telepon, dia pengen lihat, pengen tahu siapa sih, pengen cie-ciean doang gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya kasih ini cerita kadang-kadang mas lihat bukan dekat ya, kayak baru kenal seseorang gitu kan, dikasih tahu nih mas lihat nih mas nih calon ibu kamu yang baru, ntar apa digituin sama mantan istri saya. Terus anak saya nggak mau, enggak kayak mama di TikTok katanya gitu. Ya emang kenapa sih, mama TikTok juga banyak yang cakep kok kayak gitu. Bedu tak marah melihat ulah Anggi yang menunjukkan foto gebetannya pada anak-anak, malah sebaliknya. Bedu mengetahui jika anak pertamanya langsung tak terima jika ayahnya menikah dengan gebetan baru papanya yang disebut mirip emak-emak TikTok. Kalau udah pernah menikah, nggak boleh lama-lama sendiri, bahaya. Kan tahu rasanya menikah seperti apa. Nah kalau sendiri bahaya kalau nggak buru-buru ada penggantinya. Yang penting anak setuju dah. Kalau kayak apa kek, yang penting anak setuju. Gitu aja. Yang penting anak-anak nyaman sama dia. Gitu. Belum mau ada, kalau ada ya boleh langsung hubungi alamat di bawah ini ya. Bedu sepertinya belum berani mengakui secara terbuka jika telah memiliki pengganti Anggi di hatinya. Sebab surat akta cerai dari Pengadilan Agama belum diterimanya. Namun Bedu secara tak langsung mengakui jika ia tak ingin berlama-lama menduda. Hanya saja, Sikon menunggu waktu yang tepat untuk mengenalkannya pada publik. Kira-kira seperti apa kriteria calon pengganti Anggi di hati Bedu? Cantik. Yang penting agamanya, cantiknya, kemudian hartanya. Yang paling penting dia mau aja. Kalau agamanya bagus sampai dia bagus, dia nggak mau, ya tetap. Gitu. Ya, Bedu terlihat pede mencari pacar. Lantas apakah mempengaruhi kewajiban Bedu yang masih harus memberi nafkah anaknya? Apa modal PDKT Bedu? Secara rumah dan mobil sudah dijual. Sedang kayak anak-anak termasuk cicilan juga masih. Sementara itu, belum genap 1 minggu, Gary Iskak berpulang berusaha untuk menerima kenyataan jika suaminya telah tiada. Itu sebabnya tak ada lagi air mata yang jatuh, bahkan Richa sudah bisa tersenyum dan tertawa. Namun Richa mengaku masih merasakan kehadiran almarhum suaminya itu. 17 tahun menjadi istri Gary, Richa mengaku mendapat firasat kalau suaminya akan berpulang. Tak hanya Richa, anak-anak dan kucing peliharaannya juga merasakan firasat itu. Kalau firasat sih sebenarnya nggak ada ya, cuma mungkin lebih ke anak-anak aja. Terus kalau mau pergi tuh bilangnya ayah pamit dulu ya, kayak gitu sih. Terus kasih barang buat anak-anak juga. Kalau ke aku sih mungkin ya paling kalau dari pelukan, kalau mau pergi gitu aja sih. Di sisi lain, Richa tak henti mengucap syukur Gary meninggal dunia bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Richa juga menyaksikan banyaknya kehadiran kerabat dan sahabat Gary Iskak yang rela menghantarnya ke peristirahatan terakhir Gary. Uniknya, Richa baru menyadari sebuah firasat jika sebelum meninggal, almarhum sempat memberikan hadiah sebuah topi kepada Adila. Ya kemarin itu sebelum almarhum pergi sempat ngasih barang ke Adila. Dijaga ya barangnya, ayo pamit dulu ya. Kehilangan Gary Iskak yang sudah menjadi separuh jiwanya benar-benar membuat Richa terguncang. Selain itu, benarkah meninggalnya Gary juga membuat Richa kehilangan kebiasaan yang biasa dilakukan Gary kepada dirinya?
Almarhum itu family man ya udah pasti. Nomor satu kan keluarga, penyayang, manis, kelihatannya kan kayak akor gitu galak, penyayang banget apalagi sama anak-anaknya. Almarhum itu nomor satu. Di tengah proses cerai, Engbin Rishi yang biasanya posting kegalauan dan sindiran ke Adli Fairuz mendadak pamer foto kebersamaannya dengan anak dan pria yang digugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bak tak terjadi huru-hara, Engbin menampilkan potret happy family. Hanya demi anak atau sudah kembali akur dengan Adli? Sebelumnya, Engbin juga kepergok netizen memberi reaksi emoji love di postingan Adli yang menemani anaknya ke kebun binatang dan menulis caption seolah mengisyaratkan kondisi rumah tangganya agar tak berujung pada perpisahan. Harapannya apa untuk di sini? Rona bahagia terlihat jelas di wajah Brisia Jody dan Jonathan Alden. Bagaimana tidak, hari ini keduanya akan melangsungkan pemberkatan pernikahan di Katedral Jakarta Pusat sesuai dengan wedding dream keduanya. Dan pemberkatan itu menjadi bukti keseriusan cinta mereka setelah 1,5 tahun berpacaran untuk menentukan kesepakatan dan komitmen mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka dan duka hingga maut memisahkan. Sebab itulah pada Selasa kemarin aura pengantin sudah muncul saat keduanya melangsungkan prosesi siraman dengan konsep adat Jawa. Kenal, maksudnya kayak ngundang siapa aja. Aku cuma ngundang Onca aja sama teman-teman. Tapi ternyata yang datang kayak keduanya ya. Terus juga karena aku belum pernah, ini baru pertama kali dan terakhir siraman. Jadi aku kayak ngerasa sesuatu yang baru aja sih. Lebih awalnya bingung, tapi terus karena tadi banyak yang ngasih tahu, jadi udah bisa. Adatnya kan Jawa gitu. Terus konsepnya aku kan suka banget pink. Jadi kayak ngepink gitu. Terus konsepnya juga lebih ke Jawa modern karena sebenarnya aku nggak harusnya aku disanggul-sanggul tapi Lantas seperti apa suasana prosesi siraman Brisia dan Alden? Benarkah keduanya sempat bingung menjalani prosesi adat yang dilakukan jelang pernikahan mereka? Namanya nikahan nggak ada yang mudah ya, semua ribet, pusing, kepala pengen pecah ya. Tapi demi mewujudkan misalnya pasangan punya impian untuk nikahan seperti apa, selama aku capable, aku mampu, aku bisa, aku ada tenaganya, akan aku penuhin gitu. Brisia mengaku senang melihat penyanyi idolanya Rosa bisa hadir dan mendoakan untuk kelancaran pernikahannya. Alhamdulillah hari ini aku bisa hadir di salah satu rangkaian acara menuju ke pernikahannya Jody karena Brisia dan Alden mengaku jika proses adat yang dijalani semua diatur oleh orang tua. Sementara resepsi yang rencananya menggunakan adat Cina, usai pemberkatan pernikahan murni sesuai dengan impian mereka berdua. Banyak perbedaan, ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Gak bisa dibohongin ya pemirsa ya, namanya aura pengantin tuh aduh cantik banget, ganteng banget calon pengantin kita. Auranya bener-bener luar biasa, keluar gitu ya. Soalnya memang hari ini Brisia Jody dan Jonathan Alden akan menjalani pemberkatan pernikahan. Waduh, amin, semoga lancar semuanya. Dan yang pasti mereka berdua sah menjadi suami istri dan pastinya happy wedding. Dan endingnya akan selalu bahagia sampai tua nanti ya, sampai maut memisahkan, amin. Selanjutnya pemirsa, aduh, kayak kuis aja nih, mediasinya deadlock. Soalnya saling gugat miliaran mentok banget nih. Nyai Nikita Mirzani katanya sih ngegas dan siap bertarung lagi melawan Dr. Reza Gladys di pengadilan. Nah kabar selengkapnya sesaat lagi hanya di obrolan seputar selebriti. Stay tune ya.
Pemirsa, proses mediasi perkara gugatan perdata antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dinyatakan gagal atau deadlock. Kedua belah pihak telah menandatangani berita acara yang menyatakan mediasi gagal. Dengan demikian, sengketa perbuatan melawan hukum atau PMH dilanjutkan ke tahap persidangan pokok perkara. Keputusan itu diambil dalam sidang mediasi terakhir yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Hasil akhir mediasi tersebut menandai babak baru konflik Nikita Mirzani versus Reza Gladys di kasus perdata. Proses mediasi hari ini kami sudah laksanakan, yaitu mediasi terakhir dalam nomor perkara 1000/PDTG 2025. Nah, adapun mediasi hari ini adalah penandatanganan berita acara mediasi gagal atau deadlock. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh mediator bahwa mediasi ini gagal ya, untuk minggu depan akan masuk dalam pokok perkara. Untuk saya tambahkan ya, bahwa hari ini kan deadlock ya. Sebenarnya deadlock itu adalah permintaan dari prinsipal penggugat atau kuasa hukum dari penggugat. Begitu dibuka oleh mediasi untuk dilanjutkan, mereka kami nyatakan bahwa ini perkara mediasi ini deadlock. Tidak ada kata mundur bagi Niki dan siap perang lagi dengan Reza Gladys di meja hijau dengan sederet bukti yang ia punya. Sementara pihak Reza Gladys juga pantang mundur dan siap adu pembuktian di pengadilan. Artinya apa? Apa yang mereka sampaikan itu justru mereka yang tidak punya dasar. Ngomongnya apa tidak punya dasar. Dia cuma senyum aja sama kami. Ketawa aja dia bagi dia sih gak mau ambil pusing deh urusan-urusan itu. Di sisi lain, belum selesai masalahnya dengan Nikita Mirzani, Reza Gladys makin terpojok. Belakangan dokter kecantikan yang juga pengusaha skincare itu terkena pemberitaan miring soal hutang di suatu bank. Kabarnya pihak bank sudah tagih hutang kepada Reza Gladys. Tak tanggung-tanggung nominal hutangnya sangat fantastis, yakni 650 miliar. Namun isu tersebut serta-merta dibantah pengacara Reza Gladys. Nah, kita nggak tahu ada apa sebenarnya di belakang ini yang membuat hoax ini. Sebenarnya itu nggak ada itu. Sementara itu, menghadapi sidang perdata dalam kasus perbuatan melawan hukum dengan Reza Gladys, Niki tetap santai. Kondisinya pun dalam keadaan sehat walafiat. Ia terlihat jalani aktivitas olahraga senam bersama penghuni lapas lainnya. Akar konflik panas berawal dari kerjasama promo produk kecantikan yang dibatalkan sepihak oleh Reza Gladys. Niki yang tak terima menuntut ganti rugi 244 miliar dengan perincian 4 miliar kerugian material, kerugian akibat kelalaian sebesar 40 miliar, dan kerugian imaterial 200 miliar. Reza sendiri yang menolak gugatan yang diajukan Niki sebesar 244 miliar, malah mengajukan gugatan balik 504 miliar. Reza juga menawarkan perdamaian asalkan Niki bersedia memberikan ganti rugi 304 miliar. Lantas, kali ini akankah bukti Niki berhasil mengalahkan Reza Gladys turunnya? Mengingat Niki sudah tumbang duluan di kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Namanya juga seorang Nyai Nikita Mirzani. Selalu yang namanya pasang kuda-kuda ya pemirsa ya. Pantang mundur. Apalagi ini kan kemarin sudah 1-0 melawan Reza Gladys dan membuatnya harus berada di bui selama 4 tahun karena kasus pemerasan. Nah, untuk pertarungan kedua nih, gugatan perbuatan melawan hukum, Nikita makin ngegas banget dan siap nih untuk perang bukti. Bertarung lagi melawan Reza Gladys di pengadilan. Makin panjang kayaknya ya. Yang pasti tahu nggak sih, ini uangnya bukan 10-20 juta pemirsa. Yang saling gugat ini adalah miliaran rupiah. Bukan belasan, ratusan miliar rupiah. Oh my God, itu bentuknya kayak apa? Kira-kira aku nggak pernah ngeliat soalnya. Jadi ini kira-kira di ronde kedua, siapa yang bakal jadi juaranya? Apakah Reza Gladys atau Nikita Mirzani? We'll see nanti ya. Oke pemirsa, pastikan terus ya saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Untuk sementara aku Robi Purba pamit and sampai jumpa. Dadah.